Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita, pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kesehatan yang prima, dan kita bisa mensyukuri kesehatan kita yang prima itu. Salah satu kesyukuran kita pada malam hari ini, kita manfaatkan kesehatan kita untuk ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita masuk materi yang baru, ya, materi yang baru. Materi al-wala wal barra, ya, al-wala wal barra. Apa arti al-wala? Al-wala artinya loyal, loyalitas. Kalau al-barra artinya penolakan. Jadi al-wala artinya loyalitas, al-barra artinya penolakan. Nah, yang kita kaji adalah syahadatain kita atau asyahadatani. Syahadatul ula, asyhadatul tauhid la ilaha illallah. Asyhadatus tsani, asyhadatul tsani yakni syahadatur rasul, Muhammadur Rasulullah. Nah, syahadatut tauhid la ilaha illallah ini dibagi dua. Kita bagi dua. Yang pertama al-barra, yang kedua al-wala. Yang pertama al-barra, yang kedua al-wala. Al-wala. Al-bara apa artinya tadi? Pengingkaran atau penolakan. Al-wala artinya loyalitas. Nah, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Nah, la ilaha illallah itu terbagi dua. La ilaha. La ilaha. Yang pertama, bagian pertama. Bagian yang kedua, ilallah. Bagian yang kedua adalah ilallah. La itu harfun nafyi. An-nafyu artinya apa? Penolakan. La artinya penolakan, tiada. Iya. Kemudian ilaha. Ilaha artinya sesembahan yang ditolak. Sesembahan yang ditolak. La ilaha, tidak ada ilah. Nah, artinya ini penolakan. Kita tolak, ya, kita menolaknya.
Ilah itu kan banyak toh. Ilah itu banyak. Sebagaimana kajian kita yang telah lalu minggu kemarin. Apa saja ilah itu yang bisa jadi ilah? Apabila dia merasa terlindungi dengan sesuatu, mencintai dengan sesuatu, lagi merindukan sesuatu, yang keempat apa? Mengabdi. Jadi yang keempatnya tadi, lalu kita mengabdi apa yang keempat? Apa lagi ya? Yang bisa menenteramkan. Ya. Jadi kalau merasa tentram dengan sesuatu itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu harus kita tolak. Harus kita tolak. Nah, harus kita ingkari Tuhan itu. Harus kita musuhi. Harus kita memisahkan diri. Harus kita membenci. Semua itu harus kita hancurkan. Tuhan itu harus kita hancurkan. Ya. Kita hancurkan. Menghancurkan ini dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau sudah kita menghancurkan dengan ikhlas, maka selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Ilallah al-wala. Loyalitas kita. Ila al-isbat, Allah al-musbat. Ya. Ila itu adalah pengecualiannya, ya. Sedangkan Allah yang dikecualikan. Nah, berarti Tuhan yang banyak tadi kita tolak, sedangkan Allah kita harus loyal. Harus kita loyal. Kalau kita loyal, berarti kita harus taat. Lawannya al-kufru. Ya, lawannya adalah kufru. Tuhan tadi kita ingkari. Sedangkan Allah kita taati. Kemudian yang kedua, an-nasru. Kita bela. Lawannya harus kita musuhi. Tuhan yang lain kita musuhi, sedangkan Allah harus kita bela. Nah, Allah harus al-qurbu. Jadi dengan Allah kita harus mendekat. Lawan mendekat al-mufasalah, memisahkan diri. Ya. Jadi dengan Tuhan apa saja Tuhan itu kita pisahkan diri kita dengan mereka, sedangkan Allah kita harus mendekatkan diri. Ya, dengan Allah kita harus mendekatkan diri. Dengan Allah kita harus mencintai. Dengan Allah kita harus mencintai. Nah, lawannya mencintai, Tuhan yang lain harus kita membencinya. Iya. Kita benci. Iya. Nah, sedangkan Tuhan yang kita ingkari tadi, ini harus kita hancurkan. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita loyal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus membangun. Jadi yang Tuhan yang lain-lain itu kita hancurkan, Allah kita bangun. Dengan Allah kita membangun, kita bina, ya. Al-bina, ya. Dengan cara apa? Dengan tulus dan murni, ikhlas. Kita tuh banyak masih belum ikhlas ya Pak ya. Menolak kayak sesajen.
Kalau kita memberikan sesajen, berarti kita yang pertama di situ kita merasa takut. Ya, dengan memberikan sesajen, berarti kita merasa terlindungi. Dengan memberikan sesajen karena kita cinta. Ya, mencintai. Ya. Nah, coba saja kita lihat orang yang memberikan sesajen itu. Ya, dengan memberikan sesajen, dia merasa tenang. Apalagi yang cerita-cerita yang kalau nang di hulu sungai itu kan di daerah Kalua itu banyak yang memelihara buaya yang dipuja itu, buaya pujaan ya dipuja. Itu kan orang Kalua yang banyak memelihara, yang cerita-cerita dulu. Cuman kan kadang-kadang ada yang turunan-turunan lain juga sampai juga ke daerah kita ke Palehari. Ya. Nah, maka setiap tahun harus memberikan sajen. Nah, ini persembahan. Nah, ini dekat nih, sudah rame-rame orang akan melakukan bersih desa. Kalau di Takisung kapan, Pak? Belum pernah. Sudah ya? Muharram. Satu. Kalau orang Jawa ini Muharram ya. Istilahnya Suro. Suro, ya. Nah, yang Katen. Nah. Bawa opor dari masjid. Yang pulang ketemu di jalan Iya. Wayangan itu kan begitu saya. Momentumnya. Iya. Soalnya banyak itu momentumnya Suro ya. Nah, kita yang masih susah tuh yang di pengantinan nih Pak, membalikan pengantinan nanti Pak. Yeah. Nah ini yang susah nanti. Nanti yang bawa yang apa namanya yang punya pelaminan kan, yang nyewakan pelaminan, ini yang minta Pak kadang-kadang. Kalau kita tidak menyediakan, dia sendiri yang menyediakan. Ini yang susah. Nah. Jadi ada syarat. Modelnya kayak itu. Nah. Kita nggak menyediakan, dia minta uangnya. Kalau dari beli, kalau kita nggak menyediakan, kita nggak menyediakan, saya nggak menyediakan. Pokoknya borongan gitu aja. Iya. Urusan mereka ya itu kan. Kalau sudah kita nggak menyediakan kan, yang menyediakan urusan mereka itu. Urusan mereka, iya. Tapi kita kayak apa memberikan pemahaman dengan mereka. Yang ini nggak pengalaman juga nih, tapi mau. Iya. Siap ya. Nah, ini kadang-kadang kita di sini kita tuh perang jadinya. Saya Pak, Bu, terpisah dengan istri itu 1 tahun. Akibat menentang istri jangan melakukan metoni. Mandi-mandi 7 bulan, anak saya yang pertama. Akhirnya kan saya seolah-olah tidak diberitahu, tapi di tempat digawi oleh mertua. Begitu saya datang dakwah, saya melihat kan saya masih muda kan, lalu marah saya di situ. Jadi dan saya juga sebenarnya juga salah saya ambil yang nyurnya itu saya lemparkan nyurnya pada saat orang banyak. Akhirnya saya terjadi kekacauan kan akhirnya. Seharusnya saya jangan, saya menghindar lah gitu dulu. Harusnya kan jangan di saat itu menghancurkan. Saya berpikirnya Ibrahim itu menghancurkan kan begitu. Saya berpikir waktu itu. Iya. Ya, Ibrahim itu kan semua patung dimusnahkannya. Tinggal hanya 1 patung yang besar yang ditinggal. Diambil kampaknya diletakkan di patung yang besar. Akhirnya kan orang-orang melihat, wah
ini kenapa patung-patungnya semua pada tumbang, tinggal satu patung yang masih yang utuh, yang patung yang paling besar, rajanya patung yang ditinggal. Tapi orang kan melihat toh, ada anak muda yang masuk ke dalam kuil untuk menghancurkan patung-patung. Akhirnya maka tertuduhlah Ibrahim. Ya, akhirnya Ibrahim dipanggil. Apa jawaban Ibrahim? Itu yang membunuhi patung, itu yang menghancurkan patung, itu patung yang besar. Kata orang-orang, masa patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain gitu. Nah, kata Ibrahim, berarti Bapak semuanya ini sudah pada paham gitu, bahwa patung tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja Ibrahim dikatakan bersalah. Akhirnya Ibrahim dipunis untuk dibunuh. Maka diikatlah Ibrahim di tiang, akhirnya ditumpuki dengan kayu-kayu, maka dibakarlah Ibrahim. Setelah dibakar Ibrahim, dengan kekuasaan Allah berfirman kepada api, maka api menjadi dingin. Ya narakuni bardan wassalaman. Ya, maka api pun menjadi dingin, ya, tidak memberikan bekas kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, ini memang Ibrahim ya yakin dengan ini dengan penuh keikhlasan. Tetapi kalau tidak ikhlas, ragu-ragu, kita kan kebanyakan masih ragu-ragu. Padahal kan di kajian kita yang telah lalu, kalau kita sudah iman, apa? Ya, yakin. Kalau kita sudah iman, yakin. Ini yang paling berat nih. Yang paling berat. Nah, kita ikhlas, ya, menolak. Jadi kita ingkari semua Tuhan-Tuhan, kemudian hanya Allah sebagai loyalitas kita. Nah, Bapak sekalian, nah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat kan sangat benci nih kepada para orang-orang kafir, ya, para orang-orang musyrik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan konfrontasi. Dilarang oleh Rasulullah melakukan konfrontasi. Ya. Sehingga perang itu pada tahun keberapa baru diperbolehkan dari Rasulullah? Ini tahun kedua kenabian ya? Nah, jadi Rasulullah tidak memperbolehkan langsung gitu. Walaupun para sahabat itu inginnya begitu sudah tahu ini ya ingin menghancurkan gitu, tapi Rasulullah melarang. Jadi disusun dulu kekuatan, strategi kita disusun dulu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bisa jangan sampai terjadi konfrontasi, orang pada sadar untuk menerima Allah sebagai loyalitas, Allah sebagai Tuhan kita, ya. Nah, Muhammadur Rasulullah, ini syahadah yang kedua. Nah, al-wala wal barra, ya, kita mengambil konsepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah sebagai sumber, ya. Rasulullah sebagai kaifiat atau cara. Al-mu'min sebagai pelaksana. Maka kaifiat untuk membangun dan menghancurkan harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya perang itu hanya mempertahankan diri, bukan mengajak orang perang. Bukan mengajak orang perang. Karena kita diperangi. Tetapi kita yang diperintahkan itu adalah ad-dakwah
kita dakwah, kita menyeru. Ya, menyeru. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekali lagi ya, untuk melakukan loyalitas dan penolakan, manhajnya kita harus menggunakan manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, caranya ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya pengajian kita ini pengajian radikal, Pak. Jadi tauhid itu sebenarnya radikal, tetapi ya Bapak sekalian, bukan kita menjadi teroris. Iya. Radikal itu artinya mengakar, jangan setengah. Kalau iman ya yakin gitu. Kalau iman yakin. Membuktikan yakin itu kalau api bagaimana, Pak? Ya. Kita membuktikan api itu adalah panas. Nah, kalau bila ini kada yakin berarti nyapai kan? Kalau yakin berarti kada berani menyentuh. Nah, beda dengan orang hulu sungai. Kadang-kadang tangannya kena tai ayam. Lancung kan. Nah, ini tahi ayam apa kada dicium. Itu kadang bau. Oh, berarti yakin tahi ayam gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi al-wala wal bara itu mudah sebenarnya. Jadi hanya dua itu aja. Jadi lo menolak dan loyal. Ya. Ada itu tulisan-tulisan yang kita bagikan. Nah, mungkin dari tulisan itu mungkin bisa ada yang dipertanyakan, Pak. Dari tulisan itu. Nah, ada berapa halaman tuh? Ada 4 halaman ya? Ada 4 halaman ya. Ini kita usahakan dengan semudah mungkin gitu ya. Bisa kita memahaminya. Karena kalau salah memahami malah bermasalah gitu kan. Ini kan masalah tauhid nih. Salah tauhid ya. Jadi kalau kita kaji ulang ya di sini ya, salah satu makna dan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat syahadatain adalah munculnya sikap al-wala dan al-bara. Al-bara artinya sikap berlepas diri, adalah manifestasi dari pernyataan la ilaha, tidak ada sesembahan. Kata la adalah an-nafi, yaitu kata penolakan. Sedangkan kata ilah, sesembahan, adalah al-manfi, yaitu kata yang ditolak. Jadi kata la ilaha mengandung makna al-barra, menolak atau berlepas diri, seperti sikap berlepas diri Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kekufuran dan kemusyrikan. Hal ini diungkap dalam firman Allah Ta'ala sebagai berikut. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Di situ ada kata-kata inna bura'u. Inna bura'u
minkum. Nah, ada kata-kata al-barra tadi ya. Nah, dalam kata al-bara terkandung makna al-kufur, mengingkari, al-adawah, permusuhan, al-mufassalah, pemisahan, dan al-bughdu, kebencian. Nah, sikap al-bara juga biasanya diiringi al-hadamu, menghancurkan atau memerangi. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah menghancurkan atau memerangi apa-apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala secara terus-menerus dengan penuh komitmen, penuh keikhlasan. Jadi ikhlas, ya. Al-wala, sedangkan sikap al-wala atau loyal adalah manifestasi dari pernyataan illallah, kecuali Allah. Kata ilah adalah al-isbat, kata peneguhan atau kata pengecualian. Sedangkan kata Allah adalah al-musbat, yang diteguhkan atau dikecualikan. Artinya kepada Allah Ta'ala sajalah ditujukan al-wala atau loyalitas, at-ta'ah, ketaatan, al-nusroh, pertolongan, al-qurbu, pendekatan, dan al-mahabbah, kecintaan. Sikap seperti inilah yang hendaknya senantiasa dibangun, yakni mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala secara terus-menerus dan penuh komitmen. Tentang al-wala dan al-bara ini Rasulullah SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari penjelasan di atas, al-wala dan al-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, serta apa yang dibenci dan dimurkai olehnya dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam hal kepercayaan. Nah, dari sini kemudian kaitan-kaitan al-wala dan al-bara dibagi menjadi 4, ya. 1, perkataan, zikir dicintai Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci oleh Allah Ta'ala. Perbuatan pamannya, ya, salat, puasa, zakat, sedekah, dan berbuat kebaikan, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tidak sholat, tidak puasa, ya bakhil, riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di segi perbuatan. Di segi kepercayaan, iman dan tauhid dicintai oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang muwahhid atau mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah dicintai Allah Ta'ala, sedangkan orang kafir dan musyrik, munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti muwahhid tadi, Bu? Muwahhid, orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu muwahhid ya, yang semata-mata ikhlas ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsekuensi ucapan Muhammadur Rasulullah berkenaan dengan al-wala wal barra, ucapan Muhammadur Rasulullah dalam kalimat syahadatain bermakna bahwa dalam mempraktikkan al-wala wal barra, setiap kita harus merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus dijadikan minhajul wala wal bara, pedoman dalam berloyalitas dan berlepas diri. Jadi itu pedoman, kita harus berpedoman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala adalah masdaran. Ya, masdaran, sumber nilai. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kaifiyat, ya, contoh pelaksanaannya. Dan kita selaku mukmin menjadi pelaksananya, ya, tanfidan, sebagai pelaksana, ya. Ringkasnya, al-wala dan al-bara dapat dilaksanakan dengan sempurna jika kita bersikap ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-bara, ya, dalam madkhal lidirasatil aqidah al-islamiyah, ya, yang punya kita Pak Teguh yang tebal Pak Teguh, ada kan yang kita dulu yang segini tebalnya. Nah, itu tahun berapa dulu kita Teguh belinya? Tahun 10 berapa ya dulu ya? Di tahun sebelum tahun 2000-an lah dulu kita, yang sering, ya, yang kita sering kita ke kitab kemana ya dulu. Kan kitabnya kan kita pakai kitab itu dulu, belum pakai ringkasan ini belum. Kita masih kitab yang tebal itu, susah yang menyampaikan ini susah karena banyak gitu. Banyak. Nah, ini kan kita ringkaskan di situ, di sini. Nah, jadi disebutkan bahwa manusia dari sudut al-wala dan al-bara terbagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian yang pertama, orang yang berhak mendapatkan al-wala, loyalitas mutlak, yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam agama mereka dan meninggalkan larangan-larangan agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ini bagian yang pertama, ya, kelompok manusia yang pertama. Nah, kelompok manusia yang kedua, orang yang berhak mendapatkan wala. Wala tadi apa artinya wala tadi? Penolakan, ya. Di satu sisi dan berhak mendapatkan bara, pemutusan loyalitas. Di sisi lain artinya seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebagian kewajiban agamanya dan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah, namun tidak menyebabkan ia menjadi kufur dengan tingkat kufur yang besar, ya. Nah, dasarnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah, diberi laqab
ya diberi gelar dengan himar, dan ia sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Ia pernah didera dengan sebab minum khamar. Kemudian pada suatu hari ia dibawa lagi kepada Rasulullah SAW dengan sebab minum khamar. Lalu beliau SAW memerintahkannya untuk didera. Lalu ada seseorang dari kaum itu berkata, "Ya Allah, laknat, kutuklah dia." Betapa sering ia dibawa menghadap Rasulullah SAW untuk didera. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya, Pak? Ya, la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullah wa rasulah. Janganlah kamu mengutuknya, sesungguhnya ia masih tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini akan membawa orang untuk melakukan kekufuran. Tapi hanya ini aja sorangan. Ini aja. Kadang membawai orang lain. Maka kita tidak boleh mengutuknya, melaknatnya tidak boleh. Malah harus kita doakan. Ya, harus kita doakan. Ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua. Artinya ini masih dia mencintai Allah, tapi ini berbuat maksiat. Nah, ini buat maksiat. Nah, kelompok yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan bara mutlak. Kalau tadi kan hanya perbuatannya aja yang kita tinggalkan, kelompok kedua deh. Perbuatannya yang kita tolak, orangnya tetap kita kawani, kita cintai, kita doakan. Ya, kalau kelompok yang kedua tadi. Tapi bagaimana kelompok yang ketiga? Ya, kelompok yang ketiga ini adalah mendapatkan bara mutlak, yang harus ditolak, yang mutlak, yaitu orang musyrik dan orang kafir. Baik ia dari golongan Yahudi atau Nasrani maupun Majusi dan lainnya. Kalau dalam hari ini kawan-kawan kita yang berada di Israel. Jadi Israel itu harus kita betul-betul kita musuhi, karena dia memusuhi Islam dan menindas serta membunuhi orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina ini mendapatkan kemenangan, bagi yang syahid mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kesyahidannya. Nah, penerapan al-wala wal bara dalam pergaulan dengan non-muslim, untuk melengkapi pembahasan al-wala wal bara perlu kiranya dibahas tentang bagaimana sikap yang proporsional yang harus ditunjukkan seorang muslim dalam bergaul dengan non-muslim, kafir dan musyrik tadi. Nah, Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan aturan yang sangat toleran, melampaui kebiasaan yang berlaku di zaman yang penuh dengan fanatisme, kesukuan, dan kecongkakan ras. Ketika itu dunia mengira bahwa Islam adalah agama yang tidak dapat menerima prinsip hidup berdampingan dengan agama lain, dan mengira bahwa kaum muslimin tidak merasa puas sebelum menjadi umat satu-satunya yang ada di dunia, dan menindas setiap manusia yang dianggap keliru, lebih-lebih orang yang berani mencoba hendak melawan. Ketika Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi telah lama bermukim di kota itu dan hidup bersama-sama kaum musyrikin. Beliau sama sekali tidak berpikir hendak mengatur siasat untuk menyingkirkan atau memusuhi mereka. Bahkan dengan niat baik, beliau dapat menerima kenyataan adanya orang-orang Yahudi itu dan adanya paganisme di kota itu. Nah, beberapa waktu kemudian beliau menawarkan perjanjian perdamaian kepada dua golongan itu atas dasar kebebasan masing-masing pihak memeluk agamanya sendiri. Ya, jadi diadakan perdamaian. Jadi kita dengan orang non Muslim kita bisa saja berdampingan, ya, tidak bermusuhan. Selama mereka tidak memusuhi kepada kita. Nah, artinya kalau masalah agama kan ini masalah prinsip hak asasi manusia. Silahkan memilih kepercayaan kita masing-masing. Ya. Nah, dalam Mitsaq al-Islami yang disusun oleh Al-Ittihad Al-Alami lil Ulama Al-Muslimin, persatuan ulama, ya, persatuan ulama Islam sedunia, dimuat tentang dasar pijakan hubungan muslim dengan non-muslim adalah dua ayat berikut, ya. Nah, ya, dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Ayat Mumtahanah ayat berapa? Al-Mumtahanah itu ayat 8 sampai dengan ayat 9, ya. Nah, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat di atas telah merangkum dua perkara, yaitu berbuat baik dan adil. Berbuat baik adalah memberi lebih dari apa yang menjadi haknya. Sedangkan adil adalah memberi hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi. Nah, ini ada ya, tanpa mengurangi, itu adil. Kalau yang pertamanya itu apa, Pak? Berbuat baik. Artinya berbuat baik itu ya bisa kita melebihi. Kalau adil sesuai dengan proporsinya. Iya. Nah, kedua, hal itu dituntut dari setiap muslim dalam bersikap kepada semua manusia meskipun mereka kafir, selama tidak menentang dan memerangi orang Islam serta tidak menindas pemeluknya. Nah, itu seperti kalau yang ada sekarang di Israel, ini kan mereka kan mau menindas dan mengusir. Nah, dua ayat di atas tidak perlu dipertentangkan dengan potongan ayat berikut. Nah, ini bagaimana yang surat Ali Imran ayat 28. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Ya. Karena kelanjutan kalimat dalam ayat ini adalah illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Nah, jadi Bapak sekalian, tentang ayat di atas, Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata bahwa Allah Ta'ala melarang kaum mukmin memihak orang-orang kafir, baik untuk urusan keluarga, persahabatan jahiliyah, karena tetangga, dan sebagainya, yang sifatnya persahabatan atau teman sepergaulan. Apalagi ini kita parak nih sudah pemilihan ya Pak. Nah, ini kita lihat ini yang mana nampak yang membawa keberkahan kepada kita, itu yang kita pilih. Jadi hati-hati, karena banyak hari ini para caleg itu yang bagaikan musang berbulu domba. Ya, ya. Ada aku melihat di jalan ya Pak, pam apa namanya yang dipasang pamflet apa namanya, baliho ya. Dia pakai kupiah, kayak orang alim, padahal dia itu orang orang Nasrani, orang Kristen. Orang Kristen. Jadi modelnya kita jangan sampai terpengaruh dengan PC. Ya, jangan terpengaruh dengan PC. Ya. Nah. Tetapi jika ternyata memihak dan berteman dengan kaum kafir itu mengandung kemaslahatan bagi kaum mukmin, hal itu dibolehkan. Nah, kayak apa? Umpamanya kita berkawan membangun jembatan, ya, membangun jembatan jalan, membangun rumah sakit, umpamanya. Ini boleh kita bersama-sama. Nah, boleh, ya, boleh kita bersama-sama. Tetapi kalau sudah masalah akidah, jadi kalau sudah masalah akidah, kita sama sekali tidak diperkenankan, ya. Selanjutnya Al-Maraghi menegaskan sesungguhnya orang-orang mukmin meninggalkan orang-orang kafir dalam hal bersekutu adalah suatu keharusan dalam kondisi bagaimanapun, kecuali jika merasa takut terhadap sesuatu yang mereka khawatirkan dari orang-orang kafir. Jadi kan ini semacam siasat. Kalau siasat boleh, kalau kita mengatur siasat. Nah, mengatur siasat kita boleh diperbolehkan. Dalam keadaan seperti itu diperbolehkan berjaga-jaga terhadap mereka sesuai dengan rasa kekhawatiranmu. Sebab kaidah syariat mengatakan bahwa menolak kerusakan, ya, mafsadah, hendaknya didahulukan daripada menarik manfaat. Bila mengambil orang-orang kafir hanya sebagai teman, dibolehkan demi menolak bahaya. Artinya ini kan kalau kita ketahuannya menolak, malah kita dibunuhnya. Nah, ini jangan. Harus kita menjaga. Ya. Nah, tentunya dibolehkan dalam rangka mengambil kemanfaatan bagi kaum muslimin. Jika demikian, tidak ada yang mencegah suatu negara Islam bersahabat dengan negara non-muslim. Artinya boleh saja kalau sama-sama mengambil manfaat, selama kemanfaatannya itu bukan urusan akidah, tapi masalah dunia. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling memahami al-wala wal bara. Sikap baroknya tidak menghalangi beliau untuk berbuat baik kepada non-muslim dan mengambil manfaat dari mereka. Nah, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanfaatkan perlindungan Abu Thalib, pamannya yang musyrik, di masa-masa dakwahnya di Mekah? Pernah pula meminta perlindungan Mut'am bin Adi yang juga musyrik saat masuk Mekah sepulang dakwah dari Taif. Atau pernah pula menggunakan jasa Abdullah bin Uraikih, seorang musyrik, sebagai penunjuk jalan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Artinya ini mengambil manfaat. Boleh aja kita mengambil manfaat dengan orang kafir, ya. Nah, kalau kita di sini kan kita jadikan buruh tani, boleh saja, ya. Atau kita belum mengerti tentang teknologi, dia ngerti tentang teknologi apa yang kita minta, dia bisa kita manfaatkan, jadikan sebagai buruh. Boleh diperbolehkan untuk mengambil manfaat. Nah, Abu Bakar pun pernah memanfaatkan perlindungan Ibnu Dagnah, juga seorang musyrik, agar ia dapat beribadah dengan bebas di kota Mekah. Berkenaan dengan fakta ini, Syekh Munir Al-Ghadan berkata, sesungguhnya Mut'am bin Adi dan Ibnu Dagnah adalah seorang kafir yang berlainan akidah dengan kaum muslimin, sebagaimana orang Quraisy lainnya. Abu Jahal dan Abu Lahab adalah juga kafir sebagaimana Mut'am bin Adi dan Ibnu Daghan, tetapi ada perbedaan besar antara kedua jenis manusia kafir tersebut. Nah, kalau dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ini Rasulullah kada pernah kompromi, karena jelas-jelas Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa itu manunya kita ya, bisa ya manunya ya, mengambil iktibarnya bisa ya. Ya, artinya membedakan mana yang boleh kita bergaul dengan orang kafir dan orang musyrik, mana yang kita tidak boleh. Jadi harus betul-betul kita bisa memahaminya. Nah, ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian kita minggu ini bisa bermanfaat kepada kita sekalian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.